Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada via Zoom pagi hari ini dalam presentasi bertemakan organisasi lembaga dan tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Yang saya hormati Ibu pengampu kita, Ibu Fitri Risani MPD, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembukaan. Marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presentasi kali ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita lanjut ke sesi penyampaian. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Saudari Darmawati, dilanjutkan oleh Ainiyah Ayu Syafitri, Dian Rahmadian Khairunisa, dan dari saya sendiri. Baiklah, kepada pemateri saya persilahkan. Jadi yang pertama yaitu organisasi pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat pendidikan. Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Pendirinya yaitu alim ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Jombang, Kiai Haji Ridwan Semarang, dan lain-lain. Yang ketiga, ada Persatuan Islam. Persatuan Islam ini didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920 ketika orang-orang Islam di daerah-daerah lain telah lebih dahulu maju untuk mengadakan pembaruan dalam agama. Yang keempat, ada Al-Jami'at Al-Khairiyah. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Anggota organisasi ini mayoritas orang-orang Arab, tapi tidak menutup kemungkinan untuk setiap Muslim menjadi anggota tanpa adanya pandang bulu. Yang kelima yaitu Al-Islah wal Irsyad. Jadi, Syekh Ahmad Surkati yang sampai di Jakarta pada bulan Februari 1912, seorang alim yang terkenal dalam pengetahuan agamanya. Beberapa tahun kemudian meninggalkan Jamiat Khair dan mendirikan gerakan agama sendiri bernama Al-Islah Irsyad dengan haluan mengadakan pembaruan dalam Islam atau reformasi. Yang keenam yaitu Perserikatan Ulama. Perserikatan Ulama merupakan perwujudan dari gerakan pembaruan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang dimulai pada tahun 1991. Kiai Haji Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama dengan Hayatul Qulub yang bergerak di bidang ekonomi maupun pendidikan. Untuk materi selanjutnya, saya silakan kepada materi yang kedua. Secara garis besar, lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Lembaga pendidikan formal, lembaga ini berada di bawah naungan pemerintah dan bersifat resmi. Lembaga pendidikan informal, lembaga ini tidak berada di bawah naungan pemerintahan dan bersifat tidak resmi. Lembaga pendidikan
non-formal, lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga. Selanjutnya, berikut macam-macam penjelasan pendidikan Islam yang terdiri dari lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Keluarga. Keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam diisyaratkan dalam Al-Quran, Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Kedua, masjid dan langgar. Masjid dan langgar berfungsi sebagai tempat ibadah, namun masjid juga digunakan sebagai tempat untuk pendidikan. Ketiga, pesantren. Lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan penting moral agama Islam sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, madrasah. Sebagai panduan antara pendidikan Islam, pondok yang khusus mengajarkan agama Islam dengan sistem pendidikan yang mengajarkan ilmu umum. Selanjutnya, selanjutnya, tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari tahun 1869 sampai 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi dengan nama kecilnya Muhammad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khatib di Masjid Besar Jami' Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim, seorang penghulu. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Halim 1887 sampai 1962. Kiai Haji Abdul Halim lahir di Ciberelang, Majalengka pada tahun 1887 Masehi. Dia adalah pelopor gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang kemudian berkembang menjadi Persyarikatan Ulama dimulai pada tahun 1911 yang kemudian berubah menjadi Persatuan Umat Islam PUI pada tanggal 5 April 1952 Masehi atau 9 Rajab 1371 Hijriah. Yang ketiga ada Kiai Haji Hashim Asy'ari dari tahun 1871 sampai 1947. Kiai Haji Hashim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1981 Masehi di Jombang, Jawa Timur. Mula-mula ia belajar agama Islam pada ayahnya sendiri, Kiai Asy'ari. Kemudian dia belajar ke Pondok Pesantren Purbalingga. Kiprah dan perjuangannya yang begitu sentral, utamanya di dalam bidang pendidikan, telah menentukan arah pendidikan di tanah air. Sebuah pendidikan yang berbasis keislaman namun tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, tokoh pendidikan Islam wanita di Indonesia. Biografi Rahmah Al-Yunusia, perjuangannya dalam dunia pendidikan tidak dapat diragukan lagi. Sebuah nama besar seorang Rahmah Al-Yunusia yang lahir pada tanggal 1 Rajab 1318 Hijriah atau 20 Desember 1900 di Jalan Lubuk Mata Kucing, Kanagarian, Bukit Surungan, Padang Panjang, Tanah Minangkabau. Dia anak bungsu dari 5 bersaudara, dan di akhir masa hidupnya pada hari Rabu tanggal 9 Zulhijjah 1388 Hijriah atau tanggal 26 Februari 1969 pada pukul 19.30 di rumahnya sendiri di Padang Panjang, Rahmah El-Yunusia wafat pada usia 68 tahun 2 bulan. Sementara pandangan Rahmah Al-Yunusia terhadap perempuan terlihat jelas berpangkal dari ajaran Islam. Fakta sosial tentang adanya ketimpangan atau penindasan yang kadang terjadi di kalangan masyarakat Islam lebih banyak terjadi disebabkan oleh praktik dan tradisi masyarakat yang bersangkutan. Ketimbang oleh ajaran Islam, Rahmah menilai bahwa posisi kaum perempuan dalam Islam cukup sentral. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan kaum laki-laki. Perbedaan peran memang ada, namun hal ini bukan merupakan wilayah yang kemudian dijadikan pembenaran sebagai bukti adanya suatu diskriminasi. Yang terakhir, Diniyah School Putri atau Madrasah Diniyah Li Al-Banat
Visi Rahmat tentang peran perempuan adalah peran dengan beberapa segi, sebagai pendidik, pekerja sosial demi kesejahteraan masyarakat, teladan moral, muslim yang baik, dan juru bicara untuk mendakwahkan pesan-pesan Islam. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Dengan adanya organisasi pendidikan Islam, maka proses kaderisasi ini akan terus berjalan dan berlangsung. Organisasi pendidikan Islam tidak akan pernah mati. Untuk itu, proses mesin ini akan selalu melahirkan SDM yang berkarakter karena berbasis akhlak dan keislaman yang luhur. Organisasi pendidikan Islam menjadi mesin yang terus memproduksi SDM yang berbasis keislaman. Dengan adanya hal ini, akan menambah terus-menerus manusia yang beradab dan memiliki keluhuran akhlak. Hal ini tentu saja akan berefek agar mencapai sukses di dunia menurut Islam, sukses dunia akhirat menurut Islam dengan cara sukses. Banyak sekali pemimpin bangsa yang lahir dari hasil kaderisasi organisasi pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam banyak ditekankan aspek kepemimpinan dan manajerial yang berbasis kepada aspek teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang teladan. Di dalam Islam, misi utama manusia adalah untuk menjalankan khalifah fil ard. Jika pendidikan ini berhasil, tentu saja akan membawa peranan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semangat Islam mengarah kepada kemajuan dan peradaban yang tinggi di masyarakat. Hal ini dikarenakan Islam memiliki semangat pembangunan. Dalam Islam, ajaran ini sesuai dengan tujuan menciptakan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kita memasuki penutup. Sebelum kita menutup presentasi pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga presentasi yang telah kita jalani tadi dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata dan salah penyampaian, saya memohon maaf karena itu datangnya dari kehilafan saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop atau pause nih? Stop ya?